hal yang harus kita pahami, larangan-larangan. Jadi larangan itu maksudnya karena kehormatan tempat tersebut. Tidak ada peperangan di tanah haram. Tidak ada peperangan di tanah haram. Kemudian diharamkan motong tumbuhan yang hidup di tanah haram. Coba nanti bedanya kalau haram Mekah dan haram Madinah akan disebutkan dalam pembahasan selanjutnya. Kalau haram Mekah akan kena harus mengganti kalau di haram Mekah mengganti dengan materi. Kalau haram Madinah cukup berdosa tapi tidak kena apa-apa. Bukan, kita tidak mengatakan istilah denda karena kalimat denda bisa mempunyai makna yang salah. Bukan denda, karena mengganti. Karena denda itu adalah tidak ada apa-apa tiba-tiba gitu. Denda dalam fikih ada pembahasan khusus. Kita katakan mengganti dengan apa? Membayar sesuatu karena dia melanggar tersebut, bukan istilah denda. Kita tidak mengistilahkan denda. Karena denda sendiri harus kita bahas khusus. Jadi kalau di Madinah haram tapi tidak kena apa-apa. Tapi kalau Mekah nanti akan kena. Baik, ini kemudian diharamkan memburu hewan buruan di tanah haram. Hewan buruan di tanah haram tidak boleh. Jadi binatang burunya pun aman di sana. Kecuali dia mengganggu kita, baru kita lawan sampai dia mati, mengganggu. Seperti pepohonan yang mengganggu pun boleh kita singkirkan atau kita patahkan karena mengganggu. Diharamkan bunuh binatang buruan, kecuali binatang tersebut merupakan binatang yang membahayakan dan biasanya akan menyerang manusia. Diharam membunuh tanpa alasan. Membunuh tanpa alasan memang pada dasarnya haram, akan tapi di sini lebih haram lagi, haram di atas keharaman. Mengubur orang musyrik di tanah haram nggak boleh. Mengubur orang musyrik di tanah haram nggak boleh. Dulu iya, karena sebelum ada syariat Nabi. Ada orang-orang, tapi setelah itu tidak ada lagi. Menunjukkan bahwa haram itu hendaknya terjaga dari orang non-muslim, baik yang hidup atau yang mati. Diharamkan motong tanaman hidup yang tumbuh sendiri di tanah haram. Tanaman hidup. Baik ditanam oleh tanaman, dilarang motong tanaman hidup yang tumbuh sendiri di tanah haram. Kecuali tanaman yang ditanam manusia untuk perkebunan. Tumbuh sendiri namun dibutuhkan oleh manusia dan hanya boleh diambil secukupnya. Tidak boleh berlebihan dan dijual seperti tumbuhan yang mengandung obat untuk pengobatan. Jadi tumbuhan yang ada di tanah haram itu dijaga. Nggak boleh kita seenaknya mencabut. Kemudian ada lagi orang kafir tidak diizinkan untuk masuki tanah haram. Tanah haram tidak bicara tentang Masjidil Haram, tanah haram. Orang kafir tidak boleh masuki tanah haram. Baik untuk menetap atau hanya sekedar lewat saja. Menetap saja nggak boleh atau lewat saja. Itu menurut jumhur ulama. Menurut kebanyakan ulama seperti itu. Akan tapi seperti mazhab Imam Abu Hanifah memperkenankan bagi kafir dhimmi. Yang ada kafir dhimmi adalah seorang kafir yang diizinkan hidup di bawah naungan kaum muslimin. Dan berarti dia tidak mengganggu. Maka dia fi dhimmi itu fi dhimmatil muslimin, di dalam tanggungan naungan kaum muslimin. Maka istilah kafir dhimmi, orang non muslim nggak usah alergi, tidak usah terlalu kecewa dengan istilah kafir dhimmi. Justru kalau kita bicara kepada makna lafadznya, itu adalah dhimmi itu adalah Anda non muslim yang hidup dengan kaum muslimin, Anda akan dilindungi oleh mereka, hak-hak Anda akan dipenuhi. Ini dhimmi. Kalau harbi memang kurang ajar kepada Islam, merongrong Islam, menfitnah Islam, dia harbi. Maka dhimmi menurut Imam Abu Hanifah adalah diperkenankan. Tapi nanti Imam Malik siapa saja boleh, tapi hanya sekedar lewat saja. Tapi jumhur mengatakan orang kafir tidak boleh masuk. Sehingga dari tapal batas tanah haram, tanah halal ke tanah haram ada batasnya nanti. Semoga kalian, ini wahai para santri dan juga Anda semua wahai para pemirsa, para pendengar, nanti merasakan bagaimana menginjakkan kaki di tanah haram untuk melaksanakan haji atau umrah. Kemudian juga seperti Anda hukumnya haram Makkah. Begitu agungnya haram Makkah tidak kami sebutkan di buku. Ini ada catatan lagi nanti. Tidak boleh kita mengambil tanahnya keluar. Kalau tanah luar dibawa ke dalam lain cerita. Nggak boleh tanahnya kita bawa keluar.
Termasuk kami singgung, ada sebagian orang tidak tahu keyakinan dari mana, membungkus tanah haram untuk dibawa pulang ke Indonesia. Wajib dikembalikan selagi bisa. Yang jelas haram dan dosa, nggak boleh. Tanah haram, kerikil haram. Wah, ini saya tidak tahu dulu cerita itu, katanya biar kaya. Ini kan keyakinan-keyakinan yang diembuskan oleh orang-orang ini, apa itu? Tidak diperkenankan. Karena tanah haram Mekah sangat mulia, jangan membawa kerikilnya keluar. Tanahnya keluar. Kemudian diharamkan mengambil sesuatu yang terjatuh atau tercecer di tanah haram yang tidak diketahui pemiliknya. Allah. Kalau jadi nggak perlu kita mengambil selagi bukan milik kita. Semoga kita bisa umroh semuanya, haji semuanya. Maka jangan iseng tangan kita. Jangan iseng tangan kita. Kalau ada sesuatu bukan milik kita, jangan diambil. Kalau ingin mengambil harus ada tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjaganya. Biasanya di situ ada tempat untuk penyimpanan barang temuan. Dan subhanallah, suatu ketika ada orang kehilangan barang, nah di situ ada. Karena apa? Orang amanat. Jadi kalau sudah menemukan barang sesuatu, ini berharga, diambil. Tapi bukan untuk dibawa, tapi diletakkan di tempat penemuan barang. Tinggal kita nyari situ dan banyak barang-barang. Intinya sudahlah, jangan kita mengambil selagi bukan milik kita yang berceceran, kecuali untuk kita jaga. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.